Shalom warga kerajaan, pada hari Anda mendengar berita suara gembala ini, kita sedang merayakan yaitu Hari Raya Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus yang pertama kali untuk gereja Tuhan. Tapi sebelumnya itu juga adalah di mana firman Tuhan diturunkan di Gunung Sinai. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ada satu kejadian tentang pentingnya mengenali the source of authority. Ketika mereka sedang pergi ke tempat sembahyang ayat 16, bertemu dengan seorang budak perempuan. Hamba di sana masih muda artinya, dan dia adalah seorang oracle. Dia seorang yaitu medium yang mempunyai roh tenung. Roh tenung di sini adalah the spirit of Phaethon. Kita tahu mereka menyembah Apolos, ya, menyembah dewa Apollo, dan di sana tentang roh Piton. Roh Piton itu dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh pengalaman besar. Jadi rupanya dia ini dikaryakan. Kalau orang hatinya, Tuhan selalu memakai manusia yang menyerahkan diri. Tapi ada juga yang menyerahkan diri pada kuasa kegelapan. Saudaraku, roh Piton ini seperti gambaran pada ya ular piton. Ular piton itu tidak berbisa, tetapi melilit yaitu mangsanya dan kemudian dihancurkan. Sampai gak bisa bernapas. Apa artinya gak bisa bernapas? Tidak lagi berdoa. Nah saudara, roh jahat ini mengucapkan yang kelihatannya baik. Hati-hati saudaraku. Saya kira salah satu karunia paling penting adalah karunia membedakan roh.
Dan mereka berkata, orang-orang ini, Paulus dan Silas, adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Wow, the way of salvation. Tetapi saudara bayangkan, oracle atau medium ini, wanita ini dikenal sebagai tukang ramal. Dan dia mengasosiasikan dirinya dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dulu saya pernah mau diminta berkhotbah bersama seorang yang tadinya dukun katanya, tapi bertobat. Hati saya nggak tenang, saudara. Nggak betul ini. Bayangkan kalau saya bersama dengan dia, ya belum pasti tentang pertobatan, belum ada buahnya kok. Jadi saya nggak pernah mau, karena iblis itu selalu dompleng, saudara. You know, iblis itu suka dompleng. Dan apa yang terjadi? Paulus nggak tahan lagi. Permulaan dia juga ragu-ragu, loh ini kok menyebut Allah yang maha tinggi. Dan dia pakai otoritasnya. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau, siapa? Roh jahat itu, spirit of Python, keluar di perempuan ini. Seketika juga keluar roh itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Gempar. Kota Filipi itu gempar. Ada tuan-tuan perempuan itu. Ada penguasa-penguasa. Ada pembesar-pembesar kota. Dan saudaraku, itu menggerakkan orang banyak. Saudara tahu bahwa apa yang anti kepada Kristus itu adalah roh. Bukan cuma politik, bukan cuma kelompok kepercayaan lain. Dan tuduhannya orang itu mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Saudara lihat nih, rasialisme. Mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Romawi tidak boleh menurutinya. Juga orang banyak. Saudara, kita tahu dalam Efesus pasal yang ke-6 bagaimana tatanan daripada kuasa kegelapan itu ada gubernurnya, ada bupatinya. Dan kita lihat di sini mereka menguasai bukan cuma eksekutif, legislatif, tetapi juga yudikatif. Perhatikan saudara di sini. Kita tidak melawan darah dan daging, tetapi kemudian mereka dilemparkan ke dalam penjara. Sebelumnya dihajar, saudaraku, mengoyakkan pakaian mereka. Karena apa? Karena mengusir setan. Dalam hidup saya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, malah dapat tantangan. Saudara saya dengar, yaitu berita-berita yang lalu tentang Kisah Rasul 3 dan 4. Bagaimana kita menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir, malah di penjara, saudara. It happened in this life dan pada zaman seperti ini. But be strong in the Lord. Kenalilah sumber otoritasmu dalam nama Yesus. Amin. Bersyukur pagi hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami ada sampai detik ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami memperingati pencurahan Roh Kudus itu bagi kami. Kami mau mengalami Roh Kudus itu dicurahkan di tengah-tengah kami pagi ini. Kami mau buka hati kami sebesar-besarnya bagi Engkau berkarya dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah ibadah ini seperti di surga. Kami tabiskan ibadah pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna bagi setiap kami. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus hidupku. Terpujilah Tuhan
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.
terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaat saja katakan, terpujilah. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau ada, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena Tuhan mengasihimu. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus,
hidup kami selain Yesus Kristus Tuhan. Yang akan kami terus tinggikan dan agungkan dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita percaya Roh Kudusnya ada di tengah-tengah kita pagi ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat kebebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia. Mari saling memberkati. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya nyata kuasanya. Kita percaya Roh Kudusnya ada di tengah kita pagi ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan kiri kanan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Saudara, kalau orang diberkati Tuhan, dia nggak mau nikmati berkatnya itu sendiri, tapi dia mau memberkati satu dengan yang lain. Amin. Waktu menyanyi anggur baru tercurah, berkati kiri kananmu. Kau membagi berkat buat saudara-saudaramu. Amin. Yuk mari sama-sama katakan. Anggur baru Yuk tercurah, berkati satu dengan yang lain. penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru. Anggur
menyala-nyala bagi Tuhan. Sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Kehadapan banyak waktu, siaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintai. Berlari biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus menyala-nyala bagi Engkau Tuhan. Thank you God. Teruslah berkarya di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Karena kami percaya bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi karena mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Tuhan,
Izinkan rohnya mengalir di tengah-tengah kita pagi ini. di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Kami sembah bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, karena Roh-Mu bekerja di dalam kami. Engkau yang dapat melakukan jauh lebih besar dari yang dapat kami pikirkan dan kami doakan, karena kuasa-Mu bekerja di dalam-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami sembah, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu, bagi orang percaya, karena Kau Tuhan yang melakukan jauh lebih besar dari yang dapat kami pikirkan dan doakan. Seperti kuasa yang bekerja di dalam kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bukan karena kuat dan gagahku, tapi oleh Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup. Ku percaya
Biarlah pagi ini mujizat itu bekerja di tengah-tengah kita. Pandang kepada Yesus yang besar. Dia lebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar dari sakit penyakitmu. Haleluya. Raja segala raja, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau yang melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Kami sembah, kami sembah. Mengalirlah di tempat ini. Mengalir. Buka hatimu buat Roh Kudus berkarya lebih dan lebih lagi. Pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh. Terima kasih ya Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus. Biarlah Dia menjamah hatimu pagi ini. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Kami butuh Engkau Tuhan. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah.
hidupku, di mengalirlah Roh Kudus, sembuhkanku, sembuhkanku, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, terus bekerja di tengah kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Oh rabasika rabasandala. Kira labashera lamayara labasheri. Oh, haleluya. Kira lamayara labashera lamasi. Haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Iya dalam asyik dalam haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Kebesaran namamu dinyanyikan, kebesaran namamu dipuji. Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, kami menyembahmu. Oh, haleluya, haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Jumpai kami, jumpai kami. Kiralah masih penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, jamah kami. Oh, kiralah masih dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan Dia bekerja dengan sempurna dalam hidup kita semua pagi ini. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Kiralah pasida, horaba seda lama sikara. Kiralah kami mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami memuji Engkau karena Kau layak dipuji dan disembah. Kami mengagungkan nama-Mu di atas segala nama, Yesus Tuhan. Karena Engkau tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau baik, Engkau Bapa yang setia. Kiralah pasik, kiralah pasik, kiralah mau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah. Hamba-Mu adalah alat. Biarlah Engkau pakai untuk melayani-Mu.
berbicaralah seturut dengan kehendak-Mu bagi kami semua. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Haleluya. Saya merasakan sesuatu yang kuat di tempat ini. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami pagi ini, saat ini. Seperti yang terjadi di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Jesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tim praise and worship yang luar biasa. Haleluya. Shalom. Haleluya, selamat berjumpa lagi di pagi yang indah ini. Yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih saya kepada Pastor Bu Eli yang saya kasihi, yang saya sayangi. Haleluya. Pada semua pastor yang ada pagi ini, Amos, ya Tuhan memberkati, yang sudah juga memberkati kami di Merauke, Pastor Ance, ya, jabat gereja, Tuhan. Terima kasih buat waktu yang diberikan buat saya. Ini kali kedua. Yang pertama saya melayani di Entrop. Ya, ini yang kedua kali saya ada di sini. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya secara khusus. Saya adalah pendeta Stenyu Mami. Ya, harus perkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Kalau saya perkenalkan diri pasti disayangi. Karena kita adalah keluarga ilahi, ya, keluarga kerajaan Allah, keluarga roh yang ada di dalam kerajaan Bapa di sorga. Saya pendeta Stenyu Mami menggembalakan GBI Rock Merauke. Ya, yang sampai hari ini kami sudah membuka 3 cabang di Kabupaten Merauke. Ya, puji Tuhan saya datang dengan suami, yaitu Bapak Yumami, ya, yang ada duduk depan. Ya, sudah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk ada di Kabupaten Merauke dalam pelayanan panggilan Tuhan untuk memberkati kota itu. Puji Tuhan. Saya waktu dimintakan untuk melayani di sini karena di sana pelayanan cukup padat bagi saya yang terus bergerak dari waktu ke waktu karena saya harus mengatur juga pendoa syafaat kota untuk bergerak di dalam kota yang juga ada pelayanan-pelayanan keluar. Waktu diberikan saya bilang saya minggu ketiga aja terus saya bisa berangkat untuk mengatur waktu dengan mereka. Dan saya tepati janji saya, minggu ketiga saya ada di kota Jayapura. Terima kasih buat Ance, nah yang sudah mengatur semua, saya dilayani begitu indah secara kekeluargaan. Ya, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman, kita adalah satu. Saya asal Serui, suami saya asal Sorong, berjumpa di Merauke. Ya, puji Tuhan. Tidak terlepas dari tema rock untuk minggu ketiga, yaitu the impact of compassion, atau ini dampak dari kasih sayang dengan pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta hari ini yang dirayakan oleh
semua gereja Tuhan bahkan di seluruh dunia. Kita rayakan untuk kembali melihat bagaimana Roh Kudus bekerja atas gereja Tuhan. Puji Tuhan, izinkan saya mulai aja. Saya tidak bawa PowerPoint karena memang tidak ini ya. Saya tidak siapkan itu, tapi biasa saya memang khotbah saja. Kita akan lihat dalam firman Tuhan, ini dampak dari kasih sayang atau belas kasihan yang memengaruhi orang lain. Tema yang di dalam pembacaan atau tema roh yaitu terus dalam bulan ini, dalam Lukas 9 ayat 1 dan 2, bahkan dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Ya. Dalam Lukas 9 ayat 1 dan ayat yang ke-2. Kita akan baca sama-sama. Yesus mengutus ke-12 muridnya. Dan juga kita akan lihat dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Ya. Oke, kita akan baca sama-sama 2 ayat. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang sakit. Dan kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Dan kita akan ikuti dalam renungan pagi ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Haleluya. Berbahagialah setiap orang baca firman Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya dalam hidupnya dari hari ke hari. Tuhan turut meneguhkan firman. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang Yesus kehendaki ialah belas kasihan. Bukan kata kasihan, tapi belas kasihan. Dan bukan persembahan. Karena Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara dan saya dipanggil dari latar belakang kita masing-masing, dari keadaan kita, dari siapakah kita yang jauh dari Tuhan, dan Tuhan memanggil kita. Tuhan memulihkan keadaan kita, dan Tuhan memberikan keselamatan kepada saudara dan saya, dan menjadi anak-anak Tuhan. Satu kerinduan Yesus adalah memulihkan orang berdosa dan menyelamatkan mereka. Kalau itu kerinduan Yesus adalah memulihkan, atau ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa, kerinduan dan harapannya juga ada pada saudara dan saya. Kita juga punya kerinduan seperti yang Yesus rindukan. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan Yesus. Amin. Semua kita membutuhkan Yesus. Siapapun dia pasti membutuhkan Yesus. Semua orang membutuhkan Yesus untuk dibebaskan, dilepaskan dari kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan membutuhkan orang-orang yang siap. Yesus membutuhkan orang-orang yang siap dengan hati yang penuh dengan belas kasihan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dikelilingi oleh orang-orang yang membutuhkan belas kasihan dari saudara dan saya. Mungkin itu di lingkungan kita, ya, di dunia kerja kita atau di mana saja kita berada, pasti kita melihat banyak orang yang membutuhkan belas kasihan dari kita. Untuk itulah Yesus memberikan satu perintah kepada kita semua. Pergilah. Satu perintah untuk kita pergi. Kita pergi untuk apa? Kita pergi untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan belas kasihan itu. Kita pergi untuk mempengaruhi orang-orang berdosa, orang-orang yang ada di pinggiran atau di mana saja. Kita mempengaruhi mereka untuk datang kepada Yesus. Untuk itu kita harus memiliki belas kasihan sehingga hati kita tergerak untuk bisa menolong orang lain. Kalau kita katakan kasihan saja saudara, tidak bisa akan terjadi sesuatu. Tapi kalau saudara memandang seseorang dengan belas kasihan, akan terjadi sesuatu yang membuat saudara bisa tergerak untuk menolong orang itu. Amin. Karena pada dasarnya manusia merindukan belas kasihan. Dan itu kebutuhan terbesar. Dunia tempat di mana kita berada membutuhkan belas kasihan. Kita kalau melihat potret Papua ini membutuhkan belas kasihan dari saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Dan itu kita harus memiliki itu sehingga mendorong kita untuk bisa menolong orang lain. Seperti Yesus tergerak oleh belas kasihan. Maka ia berkata kepada murid-muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka ikut saya dan mereka tidak mempunyai makanan. Saya tidak akan menyuruh mereka pulang karena nanti mereka akan pingsan di jalan. Waktu ia melayani 4.000 orang itu. Bayangkan 3 hari mereka ada bersama-sama dengan dia. Ia memperhatikan dari hal besar sampai hal yang kecil kedalaman hati setiap manusia. Dia melihat, dia memperhatikan raut wajah mereka, siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, dia tahu itu. Amin. Haleluya. Untuk itulah dia berkata kepada murid-muridnya, jangan biarkan mereka itu pergi, kita harus melayani mereka. Karena kalau biarkan mereka pergi pasti mereka pingsan di jalan karena sudah 3 hari. Yesus melihat dan memperhatikan penderitaan orang banyak itu. Mereka lapar dan harus memberi mereka makan. Hari-hari ini banyak orang lapar. Lapar akan kasih sayang. Lapar akan belas kasihan. Bukan saja jasmani, tapi rohani. Haleluya. Dan siapa yang harus memberi mereka? Siapa yang harus melayani mereka? Saudara dan saya dipanggil untuk pergi. Amin. Keluar dari zona nyaman kita. Untuk pergi dan memperhatikan mereka. Pergi dan melihat. Pergi dan merasakan apa yang mereka rasakan. Pergi dan memberikan jawaban untuk mereka. Saya mendengar, karena sebagai pendoa beberapa waktu yang lalu, kami sharing tentang Papua. Dan mereka beritahukan saya, Mama Gembala, di Wamenah yang tadinya orang-orang atau anak-anak yang Aibon itu ukuran remaja,
Tapi hari-hari ini di kampung-kampung, mereka yang kecil sudah 4-5 tahun, mereka sudah mulai waduh. Dan saya tahu mungkin di kota ini juga. Kami di Merauke cukup beban untuk hal ini. Dan ini potret Papua. Waktu Yesus melihat sebuah penderitaan ini, ia tidak biarkan itu berlalu dari dia. Karena dia berkata, mereka kalau pergi di jalan pasti mereka mengalami sesuatu. Ia datang bukan untuk orang benar, ia datang untuk orang berdosa. Siapa saudara dan saya? Kalau dia sudah menyelamatkan kita, dia ulurkan tangannya dan mengangkat kita dari lembah kehitaman, memisahkan kita, memindahkan kita ke tempat yang layak bagi kita. Kita juga diutus untuk pergi kerjakan hal yang sama bagi kita kepada orang lain. Amin. Haleluya. Yesus membutuhkanmu untuk pergi untuk negeri ini. Ora pasikara. Ia berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalasnya itu. Amsal 19 ayat yang ke-17. Yesus datang bukan dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Saudara dan saya dipanggil masuk ke tempat dan pergi untuk orang lain. Membawa hati hamba. Karena orang yang memiliki hati hamba adalah orang yang setia pada pekerjaannya, memenuhi janjinya, dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Kemana kan ku bawa hati hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Aku mau taat dan setia kepadamu. Haleluya. Saya tidak membawa apa, tapi membawa hati hamba akan kembali kepada Dia. Orang membutuhkan Yesus. Bukan mereka yang punya status sosial buruk, tapi mereka yang punya status sosial baik. Orang terpandang, orang kaya, punya pendidikan tinggi. Tapi hidupnya di hari-hari ini kosong. Ia terjerat dengan kepalsuan dunia ini. Gaya hidupnya penuh dengan kesenangan. Saya mau katakan pada saudara, orang seperti ini jiwanya terlantar dan kering. Untuk itulah waktu Yesus melihat, memandang orang-orang yang seperti ini pada saat ia ada di dunia ini. Ia tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Karena ia berkata mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Waktu matanya tertuju kepada mereka. Saya berjalan di kota Merauke, pas di lampu merah saya ketemu dengan seorang anak yang ia menghisap ibon. Dan waktu itu pas lampu merah saya bilang sama supir, berhenti dulu. Lalu saya panggil dia, sini nak. Bisakah saya kasih engkau uang, engkau berikan saya ibon itu. Karena saya perhatikan matanya sudah layu. Matanya sayup sekali. Bisakah saya tukar ini uang bagi engkau dan ibon itu untuk saya. Lalu dia berkata kepada saya, apa yang kau katakan? Saya bilang kasih saya itu saja. Karena memang saya punya teman-teman yang kecil-kecil, yang ibon biasanya saya waktu itu ada bersama mereka
untuk makan sama-sama dan kami share. Dan kalau saya ada di tengah-tengah mereka, mereka pasti berikan ibon itu kepada saya. Tapi waktu anak ini saya tanya dia untuk hal ini. Dia berkata kepada saya, apa yang kau katakan? Saudara, hati saya nangis saat itu. Waktu saya naik di mobil, saya katakan, Tuhan, saya tertampar dengan kata-kata ini. Lalu saya ingat di grup rock ada dikirimkan satu potret di Amerika bagaimana di negara-negara bagian orang sudah tidur di emperan, orang sudah tidak bisa menguasai diri, sudah tidak lihat hal-hal yang baik. Mereka sudah hidup dalam komunitas-komunitas yang sangat-sangat mengerikan. Waktu saya lihat tayangan itu saya katakan, Tuhan, aku tidak mau Papua seperti ini Tuhan. Dan saya menjerit di hadapan Tuhan. Tidak Tuhan, Papua tidak boleh seperti ini. Kalau hari ini kami lihat seperti ini, 20-30 tahun ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi atas negeri ini. Dicabik-cabik Tuhan. Setan sedang bekerja di hari-hari ini. Gereja harus bangkit, amin. Hari ini kita sedang merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan katakan pergi. Seperti tadi disampaikan song leader. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Waktu kita terima Roh Kudus, kita akan pergi menjadi saksi Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Mungkin Anda katakan saya nggak bisa bicara, seperti saya nggak bisa bicara, saya nggak bisa bersaksi. Cukup saja saudara katakan Yesus mengasihi engkau, amin. Kata itu saja. Pasti dia dengar, dia punya telinga dan mendengar. Roh Kuduslah yang akan bekerja kemudian. Cukup kita berkata saja tentang kasihnya. Tugas selanjutnya adalah Roh Kudus yang akan mengerjakan perkara itu. Saudara akan lihat hasilnya kelak. Haleluya. Untuk itulah Tuhan Yesus menantang kita, saudara dan saya, untuk menjadi rekan kerja, sahabat kerja Allah. Amin. Menjadi rekan kerjanya, melanjutkan apa yang sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Untuk saya katakan, aku pergi, aku akan mengirim seorang penolong kepadamu, yang akan menolong engkau, yang akan bekerja bersama engkau. Engkau tidak perlu takut akan segala hal apapun. Kerjakan bagianmu. Roh Kudus akan menuntun engkau dalam segala hal. Dia akan melakukan itu. Dan Tuhan akan turut bekerja. Ada 3 hal di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, memahami panggilan supaya hati mempunyai belas kasihan. Mengapa Tuhan Yesus memanggil kita? Dalam Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Berkata, bukan kamu yang memilih aku. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Apa yang kamu minta dalam nama Bapa diberikannya kepadamu. Dan ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain.
Tuhan memilih kita. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang dipanggil itu dipilih Tuhan. Tidak semua orang yang dipanggil itu dipilih Tuhan. Kalau Tuhan memilih saudara dan saya, itu adalah anugerah yang begitu besar. Karena Tuhan tidak salah pilih. Amin. Untuk itu kita bersyukur bahwa kita masuk dalam pilihannya Tuhan. Hari-hari ini semua gambar-gambar di jalan-jalan, dilihat potret-potret orang semua yang masuk di dalam bakal calon gubernur, bakal calon bupati dan semua. Tapi dipilih hanya satu orang. Pilih, semua dipanggil. Tapi satu orang yang dipilih. Haleluya. Tuhan memilih kita. Dan Tuhan mengutus kita untuk pergi. Bukan untuk selesai kita ada memuji menyembah Tuhan selesai. Sudah waktu itu urusan pendeta, itu urusan mereka yang punya jabatan di gereja. Tidak, saudara. Semua kita merespon panggilan ini. Amin. Ya. Begitu orang percaya adalah orang yang telah mengalami kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus, dan diutus pergi. Jadi saya katakan awal kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kenapa kita harus keluar dari zona nyaman kita? Karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ada orang sakit, ada orang yang lapar di sekitar kita, ada orang yang menderita. Dan semua ini membutuhkan pertolongan saudara dan saya. Kita pergi membawa mandat kerajaan Allah. Kita bersyukur gembala senior kita mengarahkan kita khusus untuk kerajaan. Fokus kepada kerajaan. Karena setiap kita yang kembali kepada Bapa di sorga, kita pasti menuju ke sorga. Kalau kita adalah putra putri kerajaan. Amin. Siapa yang mau ke neraka? Di sini tidak ada orang yang mau kok. Ya. Ada lagu Pantekosta lama katakan, kalau mati mau kemana, ke surga atau neraka. Surga tempat senang kekal, neraka sengsara. Walalah. Kalau sengsara untuk apa aku mau ke sana? Ya. Kita semua pasti memilih itu. Untuk itu kita keluar dari zona nyaman kita untuk melakukan sesuatu. Supaya kita punya simpanan di sana. Ada pada saatnya kita ada sana, wah kita akan menikmati apa yang sudah kita kerjakan di bumi ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menikmati itu di sana. Untuk itu kita pergi dengan membawa mandat kerajaan. Tuhan berjanji di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pujian tadi saya rasakan sesuatu di tempat ini. Ada pengurapan yang mengalir. Ada kekuatan kuasa Tuhan yang bekerja. Power. Kita terima kuasa, kita terima kekuatannya. Pergi untuk menghasilkan buah dan dikatakan buahmu itu tetap. Buah itu kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Bagaimana Roh Kudus bekerja memberikan kita untuk menghasilkan perkara-perkara itu. Dan kita memiliki belas kasihan. Untuk mencerminkan karakter Kristus. Buah itu harus tetap. Ada kasih. Ada sukacita.
ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, dan ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya, lagu sekolah minggu itu luar biasa sekali dinyanyikan. Yesus mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, berkorban bahkan mengasihi musuh. Waktu saya lihat tema ini, wah, bagaimana kita berkorban untuk mengasihi musuh kita. Dia udah menyakiti saya, dia udah kata-katain saya, dia sudah membenci saya, dia sudah lakukan hal-hal yang tidak enak kepada saya. Tapi firman Tuhan bilang saya harus mengasihi. Saya harus lakukan itu. Karena kalau ada belas kasihan dalam hidup saudara dan saya, pasti mengampuni lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Yesus lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Belas kasihan Allah menunjukkan kasih Allah. Yaitu kasih sayang Allah kepada semua orang berdosa. Dia nyatakan dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Waktu ia terpalang 3 jam dalam pergumulan. Tidak ada tangisan apa. Tapi dia harus menyelesaikan kehidupan saudara dan saya. Di atas kayu salib itu, ia berkata, telah selesai. Amin. Di atas kayu salib itu, satu suara yang diserukan, telah selesai. Ia berkorban karena ia mengasihi saudara dan saya. Untuk itu pengorbanan yang kita lakukan bisa bersifat waktu, perasaan, harga diri dan lain sebagainya. Saudara perhatikan di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Bagaimana satu percakapan seorang ahli Taurat yang mau mencoba Yesus dengan pertanyaan. Dalam ayat yang kalau perhatikan 30 sampai 37. Apakah sesama manusia? Haleluya. Dan di dalam perjalanan itu ada seorang imam, ada seorang Lewi, dan ada seorang Samaria berjalan di jalan yang sama. Pada saat mereka melihat seorang yang sudah dianiaya, sudah dibuat seperti itu, babak belur ia tinggal di jalan itu dan membutuhkan pertolongan. Tetapi orang-orang yang sama itu lewat. Saya melihat di mana kalau kita berhadapan dengan seorang yang mungkin mengalami ketabrakan, lalu di situ banyak orang dan kita mungkin juga ada di situ, lalu banyak orang katakan, saya tidak campur, karena saya juga akan menjadi saksi. Semua mundur. Jalan yang sama juga kita anak-anak Tuhan juga ada di situ. Tapi waktu kita perhatikan, saya tidak mau, saya nanti dibawa ke polisi, saya juga jadi saksi kalau saya dekat situ. Kita lewat. Kita ada di posisi mana, saudara? Haleluya. Seperti itulah sering terjadi dalam hidup kita manusia. Musuh pun harus dikasihi.
Waktu 3 orang yang jalan di jalan yang sama. Yang satu lewat dan melihat saja dan tidak ada satu belas kasihan, tidak ada kasih yang mengalir. Ia pergi, saya tidak mau tanggung jawab. Seorang Lewi yang sama pergi, berjalan-jalan yang sama juga. Tidak, itu bukan urusanku. Tapi seorang Samaria yang punya belas kasihan, punya kasih yang luar biasa. Tergerak oleh belas kasihan waktu ia melihat akan orang itu. Ia merasakan sesuatu yang mendorong dia harus menolong. Dan dia menolong. Dia menolong. Dia berkorban untuk hal itu. Ia berkorban. Ia tidak lihat apa yang harus dia lakukan. Tapi dia lihat ia harus menyelesaikan itu. Waktu saya perhatikan firman Tuhan ini. Saya sedih. Karena itu juga pernah saya alami seperti itu. Saya lihat dari jauh dan saya kata, sayang, kasihan. Setelah saya baca Tuhan ampuni saya. Kita perhatikan dalam Lukas 10 ini. Saya mengajak kita untuk lihat ayat yang ke-32. Ayat ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Saya lanjut ayat yang ke-37, jawab orang itu, waktu Yesus mengajukan pertanyaan. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus padanya, pergilah dan buatlah demikian. Firman ini datang buat kita semua. Karena bukan kita menjadi pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman. Amin. Setiap kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya. Dan kita melakukan firman itu dalam hidup kita. Ia berkorban. Ia berkorban untuk orang ini. Walaupun mungkin ia tidak kenal, tetapi kasih itu. Belas kasihan itu mendorong dia untuk melakukan itu. Musuh pun harus dikasihi. Kita mungkin membenci perbuatannya. Tapi kita mengasihi pribadi orang itu untuk bertobat. Amin. Mengasihi orang itu supaya dia bertobat. Hal yang ketiga, miliki kemurahan hati. Kemurahan hati berkaitan dengan keinginan dan tindakan untuk memberi kepada orang lain. Secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. Seringkali ada orang yang bilang, kalau saya kasih buat koko, kasih buat saya lagi. Saya pakai bahasa sederhana. Ya. Kalau saya memberi, pasti saya diberi. Apalagi kalau kita sudah melakukan sesuatu, kita mengharapkan itu. Tapi kemurahan hati, yaitu orang yang suka memberi dan tidak mengharapkan imbalan. Dia memberi waktu, dia memberi uang, sumber daya dan perhatian. Seperti orang Samaria tadi tidak tuntut. Dia tidak bilang kalau saya ini nanti kau punya, kau dapat ke saya lagi. Tidak. Tapi dia melakukan itu.
Karena dia tahu waktu aku tabung di dunia ini, waktu aku melayan dunia ini, tabunganku ada di sorga. Amin. Haleluya. Waktu saya ke sana saya akan buka celeng. Oh haleluya. Tuhan katakan, mari sahabatku yang sudah melayani, sudah melakukan. Engkau bersama-sama dengan aku dalam kemuliaanku. Haleluya. Dunia ini hanya sementara saja. Waktu kita sampai 70 tahun. Selesai itu kita siap untuk meninggalkan dunia ini. Untuk itu bekerjalah selama Tuhan masih memberikan waktu ruang untuk kita. Amin. Kerja melakukan apa yang Ia berikan kepada kita. Pergi, lakukan hal itu. Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk itu miliki belas kasihan. Dengan perasaan empati yang dalam terhadap penderitaan atau kesulitan yang dialami oleh orang lain. Saya tutup dengan 2 ayat hari ini. Matius 5 ayat yang ke-7. Khotbah Yesus di bukit. Kita sama-sama lihat. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan di dalam Amsal 11. Ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Untuk itu menaburlah selama Tuhan masih memberikan waktu. Karena engkau akan diberi seperti firman Tuhan. Ya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita diutus untuk menyelesaikan tugas yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk mengasihi mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, tempat kerja kita, dan sampai ke kota ini. Kota Jayapura, mungkin di mana Anda berada, pergi dan jadilah berkat. Merubah tempat di mana saudara berada. Mungkin itu komunitas yang saudara lihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Seringkali kota ini kita lihat banyak anak-anak, bahkan banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi kita sendiri juga punya perasaan takut untuk hal itu. Kalau mungkin saudara tidak pergi, saudara cukup berdoa. Amin. Karena waktu saudara berdoa, Tuhan akan utus orang lain untuk bekerja. Doamu penuh dengan kuasa. Ya. Saat engkau berseru, Tuhan, aku tidak punya waktu. Tapi utuslah orang-orang, aku menangis buat mereka. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melakukan. Kalau pencurahan Roh Kudus itu terjadi, maka pekerjaan Roh Kudus ada sampai hari ini. Dan Dia akan melakukan itu hari ini saat ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hari kita datang di hadapan Tuhan. Katakan, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu, bisa? Makasih Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak.
Renungkan firman Tuhan, apa yang sudah engkau buat saudara. Apa yang sudah engkau lakukan. Jadi roti yang terpecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu, mengairi lebih sungguh. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi saksi melintangkan Injilmu, melayani, mengasihi lebih. Mari bangkit berdiri dan nyanyikan pujian. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi Curahkan itu Tuhan. lebih sungguh. Kasih-Mu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, Melayani. melayani, melayani lebih sungguh. Amin. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani Mari katakan mengasihi, mengasihi. Biarlah kasih Bapa itu mengalir dalam hidup kita. Kasih yang sempurna itu memenuhi setiap hati kita pagi ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan
kami telah mendengarkan suara-Mu Tuhan. Setiap kami yang merespon suara firman-Mu, kami mau pergi untuk Engkau Tuhan. Kami mau pergi membawa mandat kerajaan itu. Untuk setiap orang Tuhan. Engkau mengutus kami dengan kuasa otoritas yang Kau berikan atas kami Tuhan. Otoritas penuh dengan kuasa dan kekuatan-Mu Tuhan. Untuk kami pergi. Kami pergi untuk mengubah setiap lingkungan di mana kami melihat berbagai hal kejahatan terjadi Tuhan. Kami pergi untuk orang-orang yang ada. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan belas kasihan. Membutuhkan Yesus. Hadirkan kami di tempat itu Tuhan. Kami tahu kami tidak berjalan dengan kekuatan kami. Tapi dengan kuasa-Mu. Yang telah Engkau kirimkan. Yang telah Kau berikan kepada kami. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada keberanian, ada kemampuan, power yang Kau berikan buat kami Tuhan. Biarlah setiap kami mengerti panggilan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau percaya setiap firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja Tuhan. Di saat kami imani dan merespon kebenaran-Mu, itu akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Taruhkan belas kasihan-Mu di dalam kami Bapa. Taruhkan hati yang murah hati untuk melihat setiap orang. Empati pada setiap orang Tuhan. Kami merasakan apa yang dirasakan. Kami bekerja di dalam waktu yang Kau berikan ini Tuhan. Untuk menyelesaikan tanggung jawab kami sebagai murid-Mu. Sebagai orang pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya. Di saat setiap kami akan melakukan kehendak-Mu. Setiap kami membawa jiwa kepada-Mu. Engkau akan bergerak dan bekerja. Karena kami tidak sendirian. Tapi Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa bagi tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami punya tanggung jawab untuk jiwa-jiwa. Dan setiap kami diputus pergi, kami pulih. Nyatakan kuasa-Mu. Maka tempat ini akan dipenuhi. Setiap orang akan datang kepadamu. Mulai dari kami Tuhan. Mulai dari kami Tuhan. Untuk merespon itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa. Berkati hamba-Mu Pastor Eli Tuhan. Pastor Stephen Tuhan. Pastor Amos. Semua pelayan kerja di tempat. Biarlah kuasa otoritas terus nyata dalam setiap kehidupan pelayanan. Kami terus bergerak di dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dalam nama Yesus. Hamba berhenti berbicara, tapi firman Allah tidak pernah berhenti. Firman Allah akan terus bekerja dan bergerak terus sampai Engkau datang untuk kali kedua. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih buat Ibu Pendeta Imame yang sudah berkati kita pagi hari ini. Saya percaya jemaat kita semua diberkati, amin. Baik, mari Bapak Ibu kita akan persiapkan persembahan kita akan memberi. Dan saudara yang belum mendapatkan amplop bisa lambaikan tangannya. Nanti Asyir bisa bantu untuk memberikan amplop. Semua sudah mendapat amplop semua? Oh, di belakang sana. Baik, kalau sudah mendapatkan semua, mari sekali lagi saja kita berdiri sama-sama. Kita angkat persembahan kita dan kita sekali lagi kita berdoa. Kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini lewat firman-Mu. Kami percaya apa yang kami dengar. Kami percaya Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan menabur. Kami percaya apapun yang kami berikan hari ini, kami tahu semua itu sumber dari tangan daripada Engkau Tuhan. Kami akan beri dengan sukacita dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan Bapak bisa beri, ada kotak depan 2 dan juga di belakang ada. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Dan sebelum kita mendengarkan dari multimedia, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini? Kalau Anda bisa lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali hadir, puji Tuhan. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Baik, kami sampaikan sekali lagi selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Dan jika belum ada tempat ibadah yang menetap di kota Jayapura, kami terus mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati, silakan multimedia untuk pengumuman selanjutnya. Shalom, ada banyak generasi anak muda Kristen yang kini terjebak dalam pola duniawi. Mereka hidup bukan lagi mengacu pada standar firman Tuhan. Mereka tetap menjalankan ibadah mereka, baik ibadah minggu maupun ibadah pemuda atau remaja. Tetapi sebenarnya mereka sudah tidak mempercayai apa kata firman Tuhan. Tujuan hidup mereka memakai standar duniawi, bukan standar Tuhan. Bahkan ada banyak anak muda Kristen tidak tahu kenapa mereka dilahirkan ke dunia ini. Kenapa mereka dilahirkan di keluarga yang sekarang, lahir di tengah keluarga yang broken home, atau bahkan lahir dengan kondisi orang tua yang sudah pisah. Tujuan mereka menjadi kacau. Banyak yang sudah kehilangan harapan, susah mengucap syukur, bahkan kehilangan sukacita. Mereka sangat khawatir akan masa depan mereka. Bergaul dengan yang salah, akhirnya terjerumus semakin dalam dengan dosa. Membangun hubungan yang salah, menentukan pasangan hidup yang salah, bahkan penyimpangan seksual. Kehidupan yang tidak produktif, bermalas-malasan. Inilah kehidupan banyak anak-anak muda Kristen saat ini. Akhirnya, rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka tidak bisa